cerita tetangga rumah. Sid, sekarang lagi sibuk apa sih, Sid? Sekarang tuh lagi sibuk kuliah sih. Kan kuliah sekarang online ya. Ya benar banget sih. Online tuh berat sih sebenarnya. Kuliah online. Ya berat. Emang kita nggak dapet apa-apa. Terus tinggal iya pak ya gua aja udah dapet nilai bagus ya Bu. Iya, kebanyakan sih gitu sih. Makanya ya kalau menurut aku ya, kalau nggak strategi sih, mungkin untuk online ini gimana ya, sebisa mungkin tuh kita maksimal. Cuma itu biasanya kan kita ya seharusnya itu nilai IPK tuh harus naik terus kan. Nah online kayak gini kan mesti banyak tugas, dan kebanyakan tugas atau UTS atau UASnya itu kan kebanyakan online. Nah itu kan beda lah kalau apa itu namanya UTS atau UAS offline. Jadi kalau aku tuh kurang semester ini sih kurang maksimal ya. Emang aku tuh masih bingung antara aku nggak maksimal atau memang dari online ini itu emang kurikulumnya tuh kurang maksimal gitu. Jadi tuh nilai IPK ya lumayan lah, tapi setidaknya nanti kalau online ya kita dapat nilai IPK online, terus waktu offline itu malah sebaliknya. Jadi Balik anjlok gitu. iya, nah itu yang paling banyak ditakutkan kan seperti itu. Maka dari itu aku kurang maksimal sih. Menurut aku juga, aku ngerasa aku kurang maksimal dalam kuliah semester ini, terutama online ini. Tetap bersyukur dapat nilai seberapa aja, tetap Ya, bersyukur. kita- Tapi kan nanti kan bisa kita perbaiki waktu kita nanti udah offline. Jadi ya gitu sih. Di rumah apa nggak gabut? Ngapain aja? Seproduktif apa sih kamu di rumah? Pasti bantu ibu di rumah ya kan. Selain kegiatan itu kan katanya aku pernah cerita sama kamu kemarin, terus kamu bilangnya tentang Wattpad itu gimana kamu nulisnya sekarang sih? Aduh, gimana ya kalau dijawab. Jujur kalau online ini tuh mau ngapa-ngapain tuh rasanya tuh kayak males gitu. Maunya tuh pengen rebahan aja, kayak kuliah aja kan sekarang pasti banyak yang rebahan kan soalnya kita cuma sih. mantengin di laptop, terus kita harus on cam, cuma on cam, terus kita dengerin kan. Terkadang ada yang dosennya tidak wajib on cam, itu kan pasti kebanyakan mahasiswa itu dibuat untuk tidur atau rebahan lah. Untuk ini ya, akhir-akhir ini aku kurang produktif sih menurut aku. Biasanya tuh kalau lagi perasaannya tuh dikit-dikit pengen, biasanya tuh nulis puisi atau entah pengen ngedit apa kan, kayak gitu kan, udah sering tak ceritain pasti Iya. kan. Tapi untuk sering online ini jadi kayak bener sih tugas itu jujur saja ya, kalau prodi aku itu tugas itu lumayan nggak ada gitu, jarang-jarang gitu loh tugas. Paling tugas itu kalau setelah awal-awal itu disuruh buat makalah, setelah itu kalau dosennya nggak ada nanti diganti pakai tugas atau dan lain sebagainya kayak gitu kan. Iya Kalau sih. Sama. dosennya bisa tatap muka ya nggak perlu tugas kayak gitu kan. Intinya tuh tugas tuh jarang-jarang gitu, jadi tuh dibuat rebahan aja tuh ada waktu untuk rebahan itu udah Iya, ada. enak gitu. Zona nyaman di rebahan ya mungkin. Iya, berhubung tadi udah ngomong zona, merasakan zona nyaman entah sesuatu hal sama orang atau sama ya something gitu. Kalau akhir-akhir ini itu Ini aku nyinggung yang puisi itu. Puisinya apa? Cinta dalam diam. Astagfirullah. Oh, genrenya tuh tentang cinta. Ya, cinta kan bukan hal tabu lagi kan. Iya, Kita iya. berdua memang udah usianya. Ya memang sih udah dewasa juga kan. Iya. Ini gimana kalau menurut kamu? jujur kalau sekarang zona nyamanku ya untuk sendiri sih, lebih ke dunia sendiri gitu. Kenalin dia ini jomblo kok betah banget. Aduh, enggak jomblo sih. Sebenarnya aku single, soalnya kan itu sudah prinsip sih. Jomblo sama single. Oh, beda ya, beda. Ini kalau jomblo itu ya
Kalau menurut aku sih, kalau Ya. jomblo itu intinya kita udah pernah pacaran. Mungkin ya terus atau ya semacam seperti itu ya. Kalau single itu lebih ke prinsip ya. Kita prinsip untuk tidak berpacaran atau dekat dengan seseorang. Jadi itu prinsip sih, lebih ke prinsip. Kalau jomblo katanya ya, kalau jomblo itu nasib ya, katanya sih. Kalau aku lebih memilih single aja ya. Iya iya. Tadi udah yang tentang jomblo sama single, perbedaannya dan apa deskripsinya menurut kamu. Sekarang kembali lagi ke zona nyaman. Zona nyaman yang menurut kamu kayak apa sih? Kalau zona Keadaannya seperti apa gitu loh? zona nyaman ya intinya kita tuh nyaman gitu loh, nyaman untuk berlama-lama di situ, di suatu tempat atau di suatu situasi. Jadi menurutku Oh, zona iya. nyaman seperti itu. Kalau menurutmu sendiri gimana kalau zona Kalau nyaman? aku zona nyaman itu apa yang melenyapkan rencana gitu. Misalnya kalau kita lagi rebahan nih, kita tuh ada waktu buat besok ngapain ya, kita mau misalnya mau nulis, udah kita langsung, apalagi teman kita itu HP ya kan, HP udah Udah menjadi membiusnya, prioritas lah ya intinya. prioritas juga membius juga sih menurut aku. Bangun tidur yang dicari itu yang pertama kali pasti HP. Yang dilihat pertama HP, udah jam berapa sekarang. Sebenarnya sih bukan masalah siapa yang ngechat terus ada apa gitu di HP-nya. Iya sih, Sebenarnya aku itu juga sama. lebih ke kebutuhan sih ya, kebutuhan seperti jam apa. Kan sekarang banyak apa itu namanya di HP kan, semua itu hampir semuanya itu ada di Dunia ini era modern ya kan. Sekarang apalagi kita tuh yang online semua. Aduh, online. bangun tidur kan kadang itu udah ada tugas semua online tuh. Hai, dan ini Sita. Dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol, tapi nggak tahu dia itu asalnya dari mana, sekolahnya di mana, Mbak? Emang perlu ya? Iya dong, pasti ada yang kepo sama kamu. Oke. Aku kebetulan itu masih maba sih sebenarnya, masih Semester berapa, Mbak? semester 1 sih sebenarnya, mau semester 2 ini. Ya, Apa? katanya sih ya maba corona, katanya maba jalur corona sih. Iya, jurusan corona. Jurusan guys. corona. Oke. Kalau sebenarnya saya tuh kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya. Mungkin ada yang minat atau pengen di UIN, silakan, Iya, bisa. CP aja mbaknya, Mbak Sita. Dia dari jelasin dari semester yang udah dia lewatin, semester 1 terus semester 2. Setidaknya lebih inti kalau mengenai Winsa itu ya aku belum bisa jawab yang terlalu apa itu namanya, terlalu mendalam Spesifik. gitu. Spesifik itu belum tahu ya, sekedar tahu aja dari kakak tingkat atau mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan sama saya, kalau aku nggak bisa jawab itu pasti aku tanyain dulu ke kakak tingkat aku dulu nanti. Dari kakak Jangan lupa tingkat kita itu- selalu, iya kita tetap manusia sosial dan minta tolong sama iya mas, mahasiswa. iya bener banget. Kakak tingkat nah kan kamu di Winsa pasti banyak dong coban-coban yang berisyarat, bersyariat itu. Gimana ya, aku sih nggak mikir ke situnya sih ya. Tujuan kita tuh kuliah apa gitu, kuliah tuh tolabul ilmi ya, berarti ya kita lebih keutamakan. Jadi niat awal kita kan tolabul ilmi, jadi kita harus semaksimal mungkin itu kita mencari ilmu gitu. Jadi yang lain-lain itu gak usah terlalu diprioritaskan gitu. Anggap aja itu cuma apa itu namanya cuci mata atau gimana. Tapi menurut aku nggak itu sih, nggak terlalu fokus ke situ.
ya aku fokusku ya itu, kalau kita niatnya kita kuliah cari ilmu ya kita ya itu cari ilmu aja, jangan cari-cari yang lain gitu sih kalau aku. Tapi kan nggak ada salahnya nih kakak kalau buat semangat gitu tiap-tiap hari. Saya kamu masih itu, kita juga, aku juga ya kok sama di Surabaya sebenarnya, cuman paling beda jauhnya berapa kilo gitu ya sini ya. Di mana kamu kuliahnya kok aku lupa ya? Aku kuliah di Stesia, itu sekolah ekonomi. Beda ya guys, beda kita, tapi cuma satu, tetap satu. Kita tetap di Surabaya. Iya, tetap di Surabaya ya, tapi kita juga tetanggaan jadi deket rumahnya. deket ya. Kita juga apa komunikasi lancar-lancar aja. Alhamdulillah Ya, tapi ini nggak salah kok kalau ada yang bikin semangat gitu loh tiap hari kamu. Tapi belum ada ya. Kamu sih- kalau suatu saat nanti nikah, pengennya ta'aruf atau itu ya itu atau apa Mbak? itu ya itu tuh sebenarnya kayak klise ya, kalau ditanya kayak gitu tuh kayak klise gitu ya. Jujur ya, prinsip aku itu sekarang nggak mau pacaran dulu, jadi saya jujur ya, aku tuh juga sebenarnya kalau sama laki-laki tuh cuek gitu, jadi bukan karena aku GR apa gimana ya, Tapi kalau gini, ada apa tuh namanya laki-laki ya misalnya, anggapnya dia tuh sombong kalau kita nggak. nah itu Ngerepet tapi dia. emang aku orangnya tuh kalau lawan jenis itu emang agak cuek sih, jujur aku kurangin sih, kan dari prinsip ya, prinsip Ya. dulu, terus gimana sih kita biar istiqomah untuk prinsip kita itu. Nah salah satunya yaitu kita tuh jaga apa tuh namanya, jaga fitrah kita, jaga hati kita supaya kita tuh nggak terlalu baper atau Ya, apa gimana itu. Jadi semaksimal mungkin tuh aku meminimalisir berkomunikasi dengan lawan jenis. Kalau bisa misal ada tugas atau ada keperluan itu semaksimal mungkin ya aku maksimalkan bertanya tuh Kalau ya, ada sesama urusan-urusan gitu. aja yang penting-penting Ya gitu mungkin kan, yang ya. penting-penting aja itu. Nah, udah meminimalisir. Terus yang cowoknya ini kekeh pengen deketin kamu. Terus gimana kamunya? Dia udah berjuang mati-matian, maksudnya ingin deket sama kamu, udah mencari perhatian dari kamu juga. Gimana respon kamu? Slow respon apa? Nggak nganggepin sekali gitu? Aku sih berusaha semaksimal mungkin ya, mungkin tetap istiqomah gitu ya, tetap istiqomah kepada prinsip apa yang sudah kita prinsipkan dari awal, itu harus kita jalankan terus gitu. Namanya Ya. juga prinsip kan ya. Iya, terus kalau aku ya terserah dia mau bilang aku cuek, aku gimana, sombong atau gimana. Ya emang aku jaga gitu, jaga supaya nggak terlalu baper itu. Nanti kalau udah baper ya pasti itu apa itu prinsip awal kita itu pasti nanti akan Udah hancur kan gitu. ya? Iya, pasti itu. Jadi semaksimal mungkin ya, nggak semaksimalnya itu menghindari ya dengan bersikap cuek, entah itu nanti dibilang orang lain sombong atau gimana, itu ya itu kan pemikiran orang lain, yang penting kan diri kita sendiri gitu. Yang penting tuh kalau kita mencintai, aku mau kasih pertanyaan untuk kamu. Kamu lebih takut kematian atau mencintai? Waduh, ini kenapa ya kok pembahasannya sampai di sini ya, pembahasan berat ini. Iya, karena kan dari tadi kita udah berlibet-libet tentang kehidupan, background kamu juga, dan kita nyerempet tentang cinta. Aduh, itu yang berat ya. Nah, ada dua ini, kematian atau mencintai. Gimana menurut kalian? Kalau kali ini aku mau dari jawaban dia aja. Gimana ya, aku masih
komen aja, mendapatkan komen aja ya. Komen aja. Aku jujur ini berat banget. Ya namanya manusia ya, pasti Ya. nanti akan mati. Kan sudah jelas juga jawabannya dari yang tahu dan sebagainya itu ada. Jadi kalau Udah. kematian itu udah pasti, itu Takdir, pasti dan udah pasti, kan. takdir. Ya. Tinggal kita aja ya. Gimana kita apa itu menyikapi dalam kematian itu. Tinggal kita dalam keadaan apa nanti waktu kita menjemput ajal itu, apakah dalam kufur atau sedang dalam bersyukur. Nah itu kita tidak tahu Dan ya kita nanti. tuh mati dalam keadaan yang terbiasa kita lakukan pasti. Iya itu aku Iya kan? pernah dengar sih apa itu namanya apa tausiah saat itu kita tuh bakal mati sesuai apa yang sering kita pada situasi atau keadaan yang sering kita kerjakan itu. Terus kalau untuk mencintai ya gimana ya, kalau menurut aku sih yang namanya cinta itu emang fitrahnya manusia ya, fitrah seseorang Jangan itu sama mencintai itu pasti seseorang yang itu sih, atau cowok kamu atau nggak lawan punya cowok jenis. ya. Maksudnya sama ibu kamu, sama bapak kamu, sama adik keluarga kamu, Iya. kamu mencintai. Itu kamu Iya, udah iya. punya cinta. Iya kan, makanya dari itu cinta itu adalah fitrahnya manusia. Jadi setiap manusia tuh pasti akan merasakan yang namanya cinta itu sendiri. Ya bisa saja kita cinta kepada ibu kita, cinta kepada ibu kita, kedua orang tua kita, bapak kita, keluarga kita, adik kita, sahabat kita. Jadi cinta tuh nggak melulu diartikan soal Iya. perasaan kepada lawan jenis gitu, terutama itu cinta kepada Allah dan Rasul. Nah, kita cinta sama seseorang jangan melebihi sama pencipta. Semua dunia ini tuh titipan. Cuma iya, dunia ini cuma warna ya. Kapan-kapan sewaktu-waktu ada titipan kan juga diambil Kalau juga diambil, sama iya. Allah. Ya makanya kita jangan mencintai seseorang atau mencintai sesuatu itu yang berlebihan. Bisa jadi Apalagi ya yang kita cintai itu bisa jadi kita yang benci. Terus jangan membenci sesuatu itu terlalu berlebihan juga. Jadi kecewa. kecewa. Iya. Ya gimana ya, kecewa. Dikecewain seseorang gitu sih. Kecewaan. Ya sakit ya pasti dikecewain itu. Pasti. Kamu pasti ya sakit kan dikecewain. Dia sakit, Mas. Sakit kan? Iya, Kamu ceritanya sakit. sering dikecewain ya. Dari kehidupan kamu dari kecil yang sampai saat ini kamu ingat, apa yang buat kamu selalu terngiang-ngiang akan hal tersakit dalam hidup kamu? Kebodohan diri sendiri aja ya mengenai suatu masalah. Kita menyikapi masalah itu dengan kepala, maksudnya enggak dengan kepala dingin, dengan amarah. Jadi banyak sih, mungkin ya banyak dari kalian ya pasti menyikapi suatu permasalahan dengan apa itu namanya, dengan amarah. Itu pasti di akhirnya bakal menyesal, itu pasti itu. Dan untuk lebih lengkapnya nggak usah ya, itu mungkin privasi lah ya kalau itu. Ya, oke. Kamu mungkin ya yang punya banyak apa ya, Enggak hal yang- banyak sih aku. Aku tuh tipe orang yang sulit banget terbuka sama orang, terbuka hati Iya tuh sih. buat orang. Emang ini tuh agak anak ini tuh aku tapi setia sih sama iya, bro santai-santai aja. ada ya, Mbak. Tadi kita udah berbicara, sekarang aku mau ngulik-ngulik tentang kesukaan dia, favorit makanan dia, minuman dia, ya kan? Kalau kamu favoritnya kayak apa sih? Kata dia sih dia gak suka pedes, guys. Enggak ya lumayan pedes, cuman itu sebenarnya tuh kalau pedes itu suka banget pedes. Cuma ya kalau Bukan favorit ya makan pedes itu. ya favorit sih sebenarnya, tapi ya nggak terlalu, jangan yang terlalu pedes beneran kayak level kayak yang pedesnya tuh terlalu gitu, nggak suka. Ya bukannya Yang suka buat sih. spicy gitu loh. Yang nggak bisa dikompromi tuh tubuhnya gitu loh, lambungnya tuh nggak bisa dikompromi. Ya kan kita
iya itu habis itu Ya, mencintai diri sendiri. Menurut Mbak Sita itu apa ya? Mencintai diri sendiri. Apa kita harus menghindari yang membuat kita kesakitan? Itu artinya juga mencintai diri Iya, sendiri. iya. Kalau aku itu, kamu ya itu sih menghindari itu, terus memberikan ruang istirahat itu, terutama istirahat buat badan tuh, untuk beristirahat itu terutama hati, otak, itu hati, juga harus otak, pikiran itu perlu istirahat ya, jadi jangan terlalu diforsir yang kayak lembur ya. Lembur sih kalau Kerja, satu tempo itu kuliah. nggak masalah sih, tapi kalau begadang nggak jelas itu bisa enggak aja. nggak apa-apa ya. Kalau kita begadang yang bikin otak kita lebih inspiratif, kan juga nggak apa-apa sih. Iya, tapi ya kasihan gitu, tubuh kita kan ya juga perlu istirahat, dia juga punya hak untuk beristirahat gitu. Jadi kalau memang udah waktunya istirahat ya diistirahatkan saja. Oke, makanan udah, sekarang tinggal minuman. Kalau minuman, kamu suka yang kayak apa? Kan di luar sana pasti ada yang tahu kamu, kenal kamu kan. Iya. Nah dia belum tahu seberapa spesifiknya diri kamu gitu loh. Kalau minuman sendiri itu apa ya? Mungkin kalau minuman ya aku tuh sering Suka manis nggak? Asam? nggak terlalu suka manis ya aku sebenarnya Wan. Kalau emang ya kalau Kebalik banget dia sama aku suka manis. aku nggak suka, jadi kalau mau bikin teh Rujak, itu rujak. ya lumayan. Kalau misalnya mau bikin teh itu gulanya tuh mungkin cuma Kalau seperempat sen, 1 sendok itu nggak ada itu, 1 sendok teh itu padahal aku nggak malah ada. malah suka teh yang apa kalau aku nggak suka yang manis-manis itu. Iya sama teh atau Hmm. itu kurang suka aku ya kalau manis, enak gitu kalau terlalu manis. Ya. Buat cowok-cowok yang naksir bisa aja Ada, lah. ada. Karakteristik tipe-tipenya Mbak Sita ini gitu. Aku udah 1 tahun beda kuliah sama dia, maksudnya jangka kuliah aku sama dia. Iya. Nah, Iya. kita belum merasakan sepetnya apa mainan di Surabaya juga kan ya. Ya belum pernah main Iya, bareng. belum pernah di Surabaya. Jadi agak kasihan dulu. Ya terutama aku ya. Aku tuh jujur belum pernah ke kampus. Kalau di depannya sih udah pernah ya. Di depannya kan karena kampus kan itu nggak boleh masuk kalau nggak Dia ada belum keperluan. merasakan Dia belum pernah merasakan bangku bangku perkuliahan gitu itu. loh. Itu gimana? Jujur aku tuh Iya. belum pernah itu. Nih, buat salam-salam buat Pak Nadiem Makarim nih. Dan juga Sita. Sekarang kan lagi itu eranya mau lagi apa online permanen katanya. Iya sih katanya mau online permainan tuh. Dan ada juga kampus merdeka. Sistemnya itu bakalan jadi skripsi itu nantinya diganti dengan bobot yang sama dengan kampus merdeka. Gitu sih. Jujur ya kalau online lulus itu aku nggak kuat aku memang nggak kuatnya tuh gimana ya, kita nggak bisa ketemu sama teman-teman, terus kita mau apa itu ya, mau buat makalah atau mau buat esai Ya itu sih, kan susah kalau susah buat cari buku referensi itu loh, susahnya minta ampun ya Allah. Aku sampai cari-cari di cutting itu ada yang nggak punya juga, terus di online apa itu namanya di ebook itu juga nggak ada, jadi di perpus. perpus kampus kan, nah itu masalahnya kan kita Oh, kamu belum kan belum masuk pernah, situ. iya belum pernah, jadi kan kalau online ya kan kita juga nggak bisa ke perpus gitu loh, apa itu namanya, kalau offline kan itu enak ya, kita bisa tanya cutting atau bisa cari referensi di perpus atau kan diskusi sama teman sekelompok itu kan enak gitu loh, bisa didiskusikan bareng gitu kan. Kalau lewat online ini kan kita cuma bagi-bagi tugas itu, nanti kalau ada yang kesusahan ya nanti ada yang nggak tahu gitu dan lain sebagainya kan. Jadi kalau online itu aduh berat sih menurut aku. Kamu kan udah pernah ke kampus kan, ya kan? Iya sih pernah sih, cuma Walaupun belum merasakan Belum masuk sih. perkuliahan offline itu. nggak sampai masuk sih aku Oh, sebenarnya. nggak sampai. Cuma di apa itu namanya di depannya aja gitu. Tapi udah pernah lihat iya gambarannya. setidaknya pernah lihat gitu lah, pernah lihat gambarannya kampus itu gimana sih, UINS itu gimana sih, rawatnya sini-sini gitu. Udah sih. Oh, coba dong, tolong ceritain dong apa kemarin itu yang kamu berjuang buat apa? SNMPTN jalur apa ya kamu Iya, kemarin? jalur pendaftaran. Oh iya, PTN. iya itu pakai jalur apa mbak? Aku ini masuk di UIN saya tuh pakai jalur UMPTKIN sih. UMPTKIN. Nah, sebenarnya tuh aku sama Mbak Bella ini kita tuh sepantaran. Lulusnya tuh sama tahun 2019. Cuma itu aku Kita satu angkatan. satu angkatan lah ya, satu letting, satu letting. Cuma 1 tahun itu aku berhenti dulu lah, nggak
rezeki buat Mm-mm. kuliah. Kita itu kan kemarin tahun 2000 berapa sih? 19. Iya. Itu Pasti kurikulum bakalan beda lagi sistemnya ya kan. Untuk 2021 ini juga nggak tahu sih, kita udah EGP gitu loh tentang pendaftaran ataupun masuk di kuliah gitu. Ya intinya kalian tetap berusaha ya, seperti Mbak ini yang udah setahun nganggur juga, dia kan di rumah. Iya. Tapi dia nggak nganggur loh, dia produktif, dia juga kerja juga. Gimana sih pengalamannya sih? ya gimana ya, kan nggak apa itu namanya, nggak lolos di jalur PTN kan, jalur apa itu namanya, jalur dari pemerintah itu. Iya. Banyak kan kalian pasti udah tahu kan jalur-jalur dari Menyakitkan PTN. sih kalau nggak Iya. terima itu, apalagi SBM dulu tuh. Aduh, oh gimana ya, mungkin Memang- udah sering ditolak ya, jadi sering ditolak, jadi kalau ditolak oh ya udah gitu, cuma oh ya udah gitu, cuma ada nggak yang terus bersedih banget gitu enggak sih kalau aku ya, kalau soalnya mungkin udah sering ditolak ya, maksudnya ada ditolak di apa itu namanya, jalur ya nggak gitu, maksudnya ditolak jalur-jalur kayak gitu kan udah sering sih, udah berat kan ini mah atau enggak. Kalau aku tuh diajak teman-teman sih, teman-teman aku sekelasku itu diajak buat coba mandiri, tapi aku jujur kalau mandiri aku nggak kuat, itu masuknya tuh Dia juga mahal bayarnya tuh kan ya. mahal, aku juga kasihan kan ke orang tuaku juga. Walaupun itu mandiri prestasi. Iya, entah itu mandiri prestasi, entah itu mandiri kan banyak apa tuh namanya, Bayaran-bayaran udah ada gitu. iya bela-bela mandiri kan udah ada uang pangkal, terus UKT pasti tinggi, terus belum lagi nanti Nah, that's alright. apa itu biaya hidupnya gitu di sana, belum kosnya juga dan lain sebagainya. Jadi aku pikir-pikir lagi gitu, pikir-pikir lagi. Mahasiswa, kalau kan kita ada hidup di sebuah kota gitu ya, sebuah Tangkara, kita juga harus memanage entah uang, waktu dan segalanya, Itu kehidupan kita udah ya di lingkungan yang baru gitu loh. Terus aku tuh ikut 1 tahun itu ada program kursus komputer itu, dan alhamdulillah kan buat pembekalan gitu kan, setidaknya ada sertifikat, Ada latihan gitu, iya kita di pelatihan rumah walaupun- daripada di rumah gitu kan. Ah. Ada pelatihan kursus itu dan alhamdulillah itu gratis kan ya, ya kita gunakan kesempatan itu kan, ya alhamdulillah banget itu. Setelah lulus apa itu namanya SMA itu, alhamdulillah aku nganggur itu cuma berapa bulan gitu, sampai akhirnya aku masuk kuliah tahun 2020 kemarin itu, jadi cuma nganggur berapa bulan itu, habis kursus kan ya, kurang lebih 1 sampai 2 bulanan, mau 2 bulan sih sebenarnya hitungannya, terus nganggur 2 bulan atau 1 bulan, terus ada yang nawarin kerja, ya lumayan lah dibuat pengalaman ya kerja. Nah, pandai-pandai juga mencari pengalaman. Iya itu terutama ya, kerja itu ada April 5 bulan aku kerja itu, 5 bulan kerja, dan apa itu namanya, gara-gara corona ini sih sebenarnya, ada pandemi ini sih, Iya. apa itu namanya, ada pandemi ini, jadi apa itu namanya, ada pengurangan karyawan sih sebenarnya dari pihak tempat kerja aku, ada pengurangan karyawan, berhubung aku karyawan yang baru, jadi aku dirumahkan dulu, soalnya bosku tuh juga tahu kalau aku tuh masih pengen kuliah gitu, jadi Memaklumi gitu. iya, terus kan berhubung aku Kerjanya juga nggak tetap gitu loh. Iya, aku- suatu waktu. iya, aku juga udah pernah bilang sama apa tuh bosku dulu itu, kalau aku masih pengen kuliah, nanti kalau rencana aku tuh apa itu
universitas gitu, udah dapat apa itu namanya FT ya universitas lah, udah dapat tempat kuliah, jadi ya alhamdulillah. Ya, udah sampai situ aja. Udah sih, nanti kepanjangan ya kalau dijelaskan lebih ya kan. Itu tadi obrolan kita udah sampai sini dulu ya, kita cukup. Oke, jangan lupa Like, comment and subscribe. See you. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.